Di sini saya pernah melihat bahwa hutan ini adalah suatu keraton yang sangat megah, dan di situ juga yang dinamakan Kenji Emas itu ada di dalam keraton itu. Oh, hati-hati. Aduh, jalannya saya seperti dihalang-halangi ya. Makamnya sih disebut hilang, nggak mungkin hilang ya. Ya mungkin kita salah jalan. Karena mungkin di sini ya begitulah mitosnya, di sini suka Berjalan berarti ya? Disasarkan. Jadi kadang-kadang disasarkan gitu di sini. Oh, ya udah. Karena di sini lokasi letak pasirnya semacam banyak candi gitu. Oh, saya sama masyarakat lokal tadi, saya disasarkan ke tepian jurang bahwa wah, pokoknya luar biasa perjalanannya. Terus ngumpul di satu titik ya, jangan sampai kita hilang satu demi satu gitu. Ya, kalau menurut warga lokal di sini katanya kalau orang yang niatnya buruk datang ke sini itu bisa masuk ke alam gaib. Ada suara tuh. Ada suara. Ini akang ini juga yang sering kesini sampai kesasar ya, dan ini benar-benar makamnya ampuh ya. Jadi yang berhasil menemukannya benar-benar orang-orang yang pilihan. Mudah-mudahan di video ini kita bisa berhasil menemukannya ya. Masya Allah. Oke teman-teman, jadi ceritanya kita ini lagi mencari makam orang sakti yang di sana ada kendi emas. Bukan kendi emas, ada guci emas, yang mana bila ada orang yang berhasil melihatnya atau menemukannya itu bisa kaya 7 turunan. Cuma dari tadi kita keliling-keliling aja nggak kesampaiannya, malah kesasar ke tepian jurang. Nah, jalan seperti ini. Di sini ada kayak perapatan. Di sana ada perapatan. Jadi kita keliling-keliling aja. Jadi kita lagi nunggu narasumber ya. Takutnya kita kalau nggak ditunggu kalau besar lebih jauh. Assalamualaikum ya ahli gaib. Assalamualaikum ya ahli kubur. Oh, ini ya. Ini udah kelihatan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Kang Aang di Kartika Hidro TV. Oke teman-teman, di video kali ini saya bersama rekan-rekan lagi berada di bukit perbatasan antara Sumedang dan Majalengka. Yang mana saya bersama rekan-rekan berkunjung ke salah satu makam orang sakti yang kerap kali dijadikan tempat pesugihan atau tempat mencari harta kekayaan. Di tempat ini banyak sekali cerita-cerita, banyak yang berhasil mendapatkan harta kekayaan dari makam yang akan kita kunjungi. Konon di tempat ini ada salah satu pusaka yang dapat menarik harta kekayaan, yang mana bila seorang yang berhasil mendapatkannya itu akan kaya 7 turunan teman-teman. Nah, seperti apa kisah lengkapnya? Simak video ini sampai dengan tuntas. Sebelumnya saya disclaimer terlebih dahulu, jangan sampai sedikit pun terbesit keinginan untuk meminta kekayaan dari hal-hal gaib. Karena pada dasarnya kalau yang orang-orang yang mendapatkan kekayaan dari hal-hal gaib itu ada konsekuensinya atau ada hal-hal buruk. Nah, jadi pada intinya untuk meminta kekayaan tetap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggap video ini sebagai edukasi pembelajaran dan hanya diambil hal-hal baiknya saja. Nah, mudah-mudahan saya doakan yang selalu setia nonton di channel ini rezekinya luar biasa berlimpah dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, oke teman-teman, agar tidak berlama-lama kita akan langsung saja berjalan menuju lokasi makam orang sakti, yang dimana di makam tersebut ada salah satu benda pusaka yaitu berupa guci emas ya, yang mana bila seseorang bisa mendapatkannya atau melihatnya itu akan kaya 7 turunan. Jadi untuk datang ke tempat ini perlu ritual, dan mungkin untuk penjelasannya nanti kita akan berbincang-bincang dengan warga sini yang mengetahui betul tentang cerita dari makam orang sakti ini.
yang dijadikan untuk mencari tempat kekayaan. Jadi sangat menarik ya. Jadi kalau pada dasarnya cerita yang terkenal dari makam orang sakti ini, di sini tuh ada guci emas. Jadi bila seseorang yang bertapa di sini melihatnya saja itu udah kaya, apalagi meraba atau membawanya. Nah, jadi mungkin itu banyak orang yang kesini yang jauh-jauh dari berbagai tempat datang ke sini untuk bertapa dan melihat atau untuk bisa mendapatkan dari guci emas tersebut. Nah, ini teman-teman saya udah pada duluan. Dan ini tempatnya benar-benar di atas perbukitan ya. Wow, jadi harus ekstra hati-hati. Siang saja ini udah gelap dan rimbun seperti ini, apalagi kalau malam. Nah, jadi walaupun di tempat seperti ini, makam ini sangat terkenal sekali teman-teman. Jadi terkenalnya ini kayaknya 7 turunan. Wow, jadi sekali ritual tapi kayaknya berturut-turut. Jadi tidak tidak perlu persembahan atau apa. Jadi teman-teman saya udah pada jalan ke sini. Kenapa, Bang? Ke sana. Salah jalan. Oh, salah jalan. Ya, ke sana. Oh, jadi itu teman-teman saya udah pada duluan, tapi katanya salah jalan ya. Oh, nggak ketemu makamnya? Nggak ketemu makamnya? Enggak, salah jalan, salah jalan. Oh, salah jalan. Iya. Salah Oh. belok. Salah belok. Ya udah, yuk. Oh, berarti ini balik lagi kita. Maksudnya nggak ketemu makamnya atau gimana? Iya. Enggak ada yang makan. Gimana? Seperti menghilang lagi. Oh, menghilang. Iya. Oh, kayak nggak ridho gitu ya? Udah ketemu makamnya. Iya. Mengikuti Oh, jadi katanya. warga lokal, nanti juga ketemu yang ke kanan kalau Kang, mau ini cepet. maksudnya makamnya tiba-tiba hilang atau gimana? Ini kalau makamnya sih disebut hilang, nggak mungkin hilang ya. Nah, ya mungkin kita salah jalan. Oh, Karena salah jalan, mungkin ya udah di tuh. sini ya begitulah mitosnya, di sini suka Berjalan berarti ya? Disasarkan ya. jadi kadang-kadang disasarkan gitu di sini. Oh, ya udah. Karena di sini lokasi letak pasirnya semacam banyak candi gitu. Oh, ya udah tuh, yuk. Ya. Itu betul-betul harus hati-hati ya untuk Jadi kita akan langsung lanjut mencari makamnya kata teman-teman. Jadi di luar dugaan ya, warga sekitar sini juga ini yang terbiasa melihat. Kang mau nganterin kita ke sana? Ya, kita antar di sana. Oh, siap. Barangkali di sana ada. Ini akang ini juga yang sering ke sini sampai kesasar ya. Dan ini benar-benar makamnya ampuh ya. Jadi yang berhasil menemukannya benar-benar orang-orang yang pilihan. Mudah-mudahan di video ini kita bisa berhasil menemukannya ya. Masya Allah. Jadi makamnya itu berpindah-pindah. Jadi hanya orang-orang tertentu yang bisa. Kalau berhasil menemukan berarti kaya raya 7 turunan. Jadi kita akan langsung. Jadi kayak kalau kesini tuh kayak disasarkan ya, kayak ditutup-tutupi gitu. Mudah-mudahan kita berhasil menemukannya. Berarti hanya orang-orang pilihan yang mengetahui tempat ini ya, Kang? Iya. Wah. Jadi ya mungkin saja itu dijulukinya yang namanya harta. Ini kan disebutnya bisa jadi paten ya. Jadi kalau Kadieu asal nama? kayaknya itu Kelawang Tangla. paten. Kelawang Tangla. Oh, tunggu dulu ya. Oh ya, siap. Katanya, aduh, tunggu dulu, mau dicek dulu katanya. Takutnya nantinya sembunyi lagi. Itu makanya mau dicek dulu. Soalnya Makamnya mau dicek dulu. dari penuturan tadi yang dari penuturan si akang itu orang sini juga ya. Jadi makam ini
tidak sembarangan gitu. Jadi yang berhasil menemukannya hanya orang-orang khusus dan kalau berhasil itu bisa kayak 7 turunan jadi paten. Oh, jadi makamnya tuh bisa pindah-pindah gitu. Katanya gitu. Tadi sempat cari di mana? Cari di bawah, tapi nggak ada katanya ya. Oh, nggak ada malah dibawa ke Mungkin tepian jurang. Oh, dibawa ke tepian jurang. Saya sudah melewatinya tadi sama Bahaya. kita Ini boleh bantu cari. ini sama Kang yang tadi gimana? Gimana Bang? Oh, saya sama masyarakat lokal tadi, saya disasarkan ke tepian jurang bahwa wah, pokoknya luar biasa perjalanannya ya Allah. Jadi kita tunggu aja, Tunggu aja berarti. Menemukan hal-hal apa aja tadi di sana Bang? Karena cuma banyak keraja kan. Raja. Kerak. Oh, kerak. Kerak. ngeri. Serem gitu berarti ya. Iya. Apa kita bantu aja cari ke sana ke atas? Jangan. Kita harus ngumpul di satu titik ya. Jangan sampai kita hilang satu demi satu gitu. Soalnya ini terkenalnya di sini kalau jalannya itu kayak sama Jik. Nguyir-nguyir di sini ya. Maksudnya gimana sih? Ya, kalau menurut warga lokal di sini katanya kalau orang yang niatnya buruk datang ke sini itu bisa masuk ke alam gaib. Ada suara tuh. Ada suara ya? Ini bukan kerak yang tadi bukan ya? Teman-teman si akan yang tadi memanggil kita ketemu kuburannya. Mudah-mudahan ketemu ya. Kita ke sana ya. Oh, ke sana berarti. Oh, ya udah yuk. Tadi udah ada kode Pencarian karena area Hati-hati Bang ini. Oh, hati-hati. Aduh, jalannya kayak seperti dihalang-halangi ya. Warga lokal Sengaja ini seperti ini biar tidak ada yang kesini nih. kayak seperti sengaja nih. Oh, kayak ini kayak seperti ini. Jadi kayak Sepatu ya? jalannya tuh kayak dibikin susah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Jadi kalau yang saya amati sih, ini jalan ke sini juga mungkin ada sengaja ini dihalangin supaya orang-orang yang berniat ke sini itu tidak jadi ya. Oh, kita juga kalau nggak diantar ini mungkin kesasar ya. Oh ini. Oh ini nih titiknya udah kelihatan. Oh iya ya. Ini banyak kayak candi-candi kayak gini ya. Iya. Jadi mungkin susah. Assalamualaikum ya ahli gaib. Assalamualaikum ya ahli kubur. Oh ini ya. Ini udah kelihatan teman-teman. ini namanya makam keramat orang sakti. Oh, masya Allah. Begitu. Tapi bukan ternyata di tengah hutan seperti ini ada makam ya. Ini 2 1 Kang. Teman-teman barangkali mau lihat. Assalamualaikum ya ahli gaib. Assalamualaikum ya ahli kubur. Udah ada kan? Udah. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum. Wow. Dan ini benar-benar di atas apa? Kayak di atas apa? Nah, mungkin sebelum saya bicara lanjut, Berdoa dulu ya. mari kita membacakan Al-Fatihah khususon buat ahli kubur dan jenengan dari turun temurun. Oh iya. Dibarakati surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mungkin sekarang inilah makamnya yang dahulu kala di sini banyak diincar oleh para petaka gitu. Alhamdulillah teman-teman, setelah kita melewati hutan ini, alhamdulillah berhasil untuk menemukan makam keramat orang sakti Bugang Meong, teman-teman.
tadi kita sempat tersesat ya, tapi alhamdulillah ketemu dengan warga lokal yang mengetahui betul lokasi ini. Dan sekarang kita akan ngobrol-ngobrol langsung dengan warga lokal di sini, barangkali mengetahui cerita atau mitos hutan yang ada di Majalengka ini, khususnya makam orang sakti Bugang Meong yang di dalamnya tersembunyi guci yang terbuat dari emas. Nah, selengkapnya kita akan ngobrol dengan Akang. Sebelumnya kita akan perkenalan dulu. Assalamualaikum, Kang. Ya, Waalaikumsalam. Ya, boleh diperkenalkan namanya, Kang? Nama saya Aang Setiawan. Oh, ini dengan Kang Aang Setiawan. Kang Aang Setiawan ini tinggal di hutan ini, warga lokal atau barangkali petapa yang di makam keramat Bugang Meong? Sebenarnya saya warga lokal, cuman ada keturunan dari Uyut. Uyut saya dulunya di sini. Ya, yang suka ngurus, bisa dikatakan apa ya, kalau di sini itu bisa dibilang juru kuncinya itu. Juru dulu ya. Jadi turun temurun sekarang. Kan kita langsung aja ya, karena betul-betul ini perjalanan yang melelahkan, menguras waktu, tenaga. Saya ingin bertanya, Kang, tentang apa sebetulnya makam keramat orang sakti Bugang Meong ini. Konon kabarnya di sini tempat pesugihan, yang mana kita pada saat kita bisa membelinya, kita mendapatkan guci emas. Itu cerita sebetulnya bagaimana, Kang? Sebenarnya ceritanya begini. Ini dari sesepuh juga ya. Saya dengar dari sesepuh bahwa emang di sini ada yang saya sebut guci emas. Karena di sini dahulu pemburuan para petapa. Kemungkinan untuk sekarang ini, di zaman sekarang ini, mungkin para petapa yang sekarang ini belum tahu lokasi ini. Nah, sini saya buka bahwa di sini ini bisa mendapatkan guci emas. Itu pun kalau memang bisa disebutkan itu rezekinya itu. Cuman kalau untuk pemujaan di sini memang ada juga bisa mungkin menjadi seekor monyet lah di sini. Karena di sini banyak monyet-monyet yang bergantungan. Bahkan tadi juga waktu kita ke sini banyak. Nah, ini baru ketemu di sini. Ya, pada intinya dahulunya seperti itu. Cuman di sini yang difaktor utamakan untuk berminggu di sini yaitu dengan weton hari Senin. Itu yang kata sepuh saya bilang. Kalau bukan weton hari Senin, ya ada kemungkinan. Agak keras sedikit, Kang, biar. Ya, kalau weton bukan hari Senin, ya mungkin sulit. Makanya di sini banyak orang yang datang ke sini suka hilang ingatan, kadang-kadang jarang pulang, cuman berkeliling di sini. Itu alasannya, karena di sini masih angker gitu. Jadi orang sini pun kalau udah sore tidak ada yang berani ke sini gitu. Makanya dahulunya para petapa yang dicari itu di sini, dari luar Jawa maupun luar daerah di sini. Itu yang mungkin itu yang bisa saya katakan. Nah, mungkin gini, Kang, kalau kita dapat informasinya di tempat ini kan, konon di sini kan ada guci emas ya, Kang ya. Iya. Barang siapa yang bertapa di sini, yang bertirakat di sini, melihatnya saja itu udah kaya raya, apalagi bisa mendapatkannya. Iya. Itu cerita kebenarannya seperti apa? Apakah guci tersebut itu pusaka dari makam orang sakti ini atau gimana itu, Kang? Ya, itu adalah pusaka. Yang manakala pusaka itu bisa membuat orang cepat kaya lah. Karena dengan guci itu, kalau bukan jodohnya, dia tidak akan muncul. Tapi kalau mungkin udah jodohnya, dia muncul sendiri di sini. Itu pun kalau ada orang yang tirakat di sini. Tapi dengan sekarang ini saya yang bicara, ada kemungkinan akan banyak orang yang datang ke sini.
itu kalangan orang-orang petapa. Itu aja. Saya sekarang bicara ini bukan bicara gimana ya, ngada-ngada. Emang betul di sini itu ada guci emas. Tapi sampai saat ini belum ada yang mendapatkan. Mungkin dengan sekarang ini yang melihat video ini mungkin akan tergugah untuk datang ke sini. Berarti belum ada yang berhasil sampai belum ada yang berhasil. Sesulit apa Kang tirakat atau ritual untuk mendapatkan guci emas ini Kang? Tantangan-tantangan apa yang harus dilakukan gitu? Kalau untuk masalah tantangan itu mungkin dengan tekadnya dirinya sendiri. Itu masalah tantangan. Kalau memang tekadnya udah bulat, mungkin tantangan ada. Cuman saya tidak bisa mengatakan untuk tantangannya. Kenapa saya tidak mengatakan? Kalau saya katakan mungkin dia udah siap-siap untuk tantangannya itu. Nah, jadi saya tidak akan mengatakan untuk tantangan itu. Karena di sini itu dulu tidak ada satupun yang mendapatkan pusaka guci emas itu sampai sekarang itu. Saya pernah mendapat kabar ada orang yang datang ke hutan ini kemudian tidak bisa kembali lagi. Kalau orang Sunda bilang sangli, hilang ingatan, bahkan ada yang bilang masuk ke alam gaib. Itu cerita betul atau bagaimana Kang? Itu cerita nyata. Itu cerita nyata. Bahkan saudara dari ibu saya juga di sini pernah. Itu seorang sini juga, apalagi orang luar. Orang sini pernah tidak pulang sampai dari pagi sampai malam. Malamnya dicari, ya alhamdulillah ketemu. Jadi dia itu tidak bisa keluar dari hutan ini, itu aja. Kayak dia katanya dia itu berjalan itu bukan sosok berjalan di atas kerikil maupun di atas tanah, tapi sebuah istana. Yang mungkin dia berjalan di atas keramik ataupun granit yang berbentuk emas itu. Kata beliau itu masih ada, orangnya masih ada sekarang. Masih ada orangnya yang dulu sini itu. Sampai di namanya kalau bahasa Sunda itu dituntun ya, tuntun sama suaminya. Dari sini perempuan itu, bibi saya itu sendiri. Bibi saya sendiri, orangnya masih ada. Niatnya datang ke hutan itu apakah? Dia kan di sini punya. Ini adalah hutan dari uyut saya. Uyut saya itu istrinya kalau tidak salah 9 istrinya. Ini nyata, ini 9 di sini. Dan bibi itu kesini itu cuman lewat cari kayu bakar. Jadi dia mau pulang, dia tidak bisa pulang, katanya jalannya itu bagus-bagus semua di sini. Dan beliau saat terjebak di hutan ini sudah menyadari kalau dia itu tersesat barangkali gitu. Tidak menyadari. Oh, tidak menyadari. Dia jalan-jalan aja. Di sini dia jalan-jalan dan dipapag oleh suaminya. Ketemu sama suaminya langsung dipayang. Kalau bahasa Sundanya dituntun lah, dituntun dibawa keluar dari hutan ini. Pas keluar, ya dia sadar bahwa dia itu kalau bahasa Sunda itu kasarung. Jadi kayak masuk ke kerajaan gaib ya. Kalau gitu. Ya. Kalau menurut ceritanya itu memang di sini tuh memang ada sebuah keraton. Oh. Mungkin Kang, saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama mungkin tadi kita di awal sempat di luar konsep ya. Di awal kan kita sempat kesasar juga. Yang tadinya kita udah matang, udah survei, tapi tetap aja kita kesasar. Terus yang kedua, apa hubungannya kuburan orang sakti ini dengan yang digemur-gemurkan itu dengan bugang Meong. Bugang meong. Dalam artian mungkin meongnya itu harimau ya mungkin. Nah, itu mungkin bisa Akang jelaskan yang pertama sama yang kedua. Kalau untuk menelusuri sejarah bugang meong itu mungkin saya tidak bisa menjelaskan detail ya, karena yang namanya sejarah itu banyak lah. Kalau diceritakan dari pagi sampai pagi pun nggak pernah akan selesai kan itu. Yang jelas garis besarnya bahwa bugang meong itu
yang dinamakan itu ada sosok jenazah meong ya. Meong itu bukan ya bisa disebutkan meong lodaya lah itu. Bukan maung, bukan. Kalau maung beda sama maung meong beda. gitu kan. Kalau daya lebih atas lagi ya. Nah ini meong gitu. Itu cuman mungkin bisa saya ceritakan garis besarnya aja. Kalau ingin tahu lebih banyak sejarahnya, mungkin ada sesepuh lah di sini juga ada sesepuh yang bisa menceritakan sejarah asal usul dari Bugang Meong ini. Kalau misalkan cerita ini disambungkan, ini versi saya ya, mungkin versi teman-teman juga. Saya curiganya seperti ini. Ini kan dulunya orang sakti mandraguna yang mempunyai ilmu kanuragan dan pusaka sakti, yaitu berupa guci emas. Bisa saja itu Bugang Meong itu adalah sosok penjaga dari atau sosok apa namanya inguan itu bahasa Indonesia apa sih? Peliharaan yang menjaga pusaka tersebut. Dan pada akhirnya si Meong tersebut juga meninggal dan dikuburkan di sini. Mungkin kali ini versi saya. Mungkin untuk penjelasan kita mungkin mesti nanya ke tokoh di sini ya Kang ya. Memang bagaimana? Seperti itu ya. Di sini memang seperti itu. Karena dulu pernah ada dari pedalaman itu apa sih, daerah Banten, bukan Papua, terus apa lagi ya, Kalimantan, bukan pedalaman Dayak. oh Dayak. Nah orang Dayak sini pernah Luar biasa Kalimantan. pernah orang Dayak. Sudah terkenal ya. Dia kesini itu mau cari monyet-monyet ya. Sini. Pernah diambil 40 biji di sini. 1 ekor. Banyak ya. Cuma diantarin lagi. Oh, sama orang Diantarin lagi Dayaknya. separuh. Katanya ini bukan monyet kan gitu. Oh, Mungkin beliau sudah tahu mungkin beliau diantarin di sini. Makanya di sini teman-teman yang kesini tolonglah hati-hati. Karena di sini masih bisa dibilang angker, bisa angker. Insya Allah. Itu saja yang bisa saya ceritakan. Berarti ini pesugihan yang harus disembunyikan dan tentunya pesugihan manapun ya jangan sampai ada orang datang ke lokasi tersebut karena ada resiko-resikonya. Ya itu. Tadi yang banyak risikonya. sempat diceritakan kalau kita berhasil melewati tantangan-tantangan kita bisa mendapatkan pusaka berupa guci emas Dan kaya raya 7 turunan. dan kaya raya 7 turunan. Tapi Kalau orang sini gagal, bilang, ya kalau orang sini bilang namanya bokor emas itu. Itu zaman dulu biasa disebut bokor emas. Kalau sekarang mungkin guci itu. kalau gagal melakukan pesugihan Tidak bisa apa? pulang. Mungkin. Kalau gagal ada kemungkinan pulang tiap pulang, cuman mengandung resiko itu aja. Pulang ya pulang, cuman mengandung resiko. Resikonya saya tidak tahu lah, tidak bisa menjelaskan. Karena mungkin kalau kita jelaskan di sini dengan secara detail, ya mungkin banyak orang yang datang ke sini. Iya. Jangan-jangan kerak yang diambil orang Dayak itu orang yang melakukan pesugihan dan gagal, Kang. Itu Ya, mungkin bisa seperti- jadi ya? bisa jadi, itu bisa jadi. Berarti resikonya banyak ya. Jangankan orang luar, orang sini pun masih banyak yang pernah di sini bisa disebut kategorikan kalau orang Sunda bilang kesasar ya, kesasar di sini. Karena di sini pasir-pasir sini kalau lihat dari atas itu semacam candi, banyak, kecil-kecil semua, kecil-kecil, semacam candi. Jadi tersasar itu di sini bukan berarti antara global hutannya, tapi dia masuk ke dimensi lain, ke alam yang lain yang bisa dikatakan oleh bibi saya itu berjalan di atas keramik itu. Jadi tidak pernah menginjakan kakinya ke daun-daunan ataupun tanah gitu yang dia rasakan gitu. Jadi itu ya mungkin kalau tidak dijemput ya saya sudah tahu udah apa. Iya. Alhamdulillah ketemu sama Kang Aang ya. Jadi kita datang ke sini ada warga lokal yang bisa sama-sama menjaga barangkali. Iya. Dan dari keterangan ternyata bukit-bukit ini berbentuk candi ya. Dan ini juga lokasi makamnya kayak di atas sandi Kang ya. Iya, iya.
jangan-jangan kerajaan Hindu-Buddha waktu dulu pernah membangun keraton di daerah sini. Bisa jadi. Bagaimana menurut Kang Aang? Kalau masalah untuk keraton yang zaman dahulu, kalau zaman dahulu itu yang namanya keraton itu bukan Hindu Buddha ya. Orang Islam pun kita bikin istana. Iya. Nah, gitu semacam kerajaan Galuh Pakuan yang mungkin masih bisa jadi di sini juga semacam keraton peninggalan zaman dahulu. Cuman bisa disembunyikan dengan cara menjadi hutan belantara ini. Itu aja. Ya udah Kang, mungkin ada pesan-pesan terakhir dari Akang bagi orang-orang yang melihat tayangan ini gitu. Ya, pesan-pesan saya yang terakhir untuk yang melihat tayangan ini, semoga ada manfaatnya, dan tolong jangan sekali-sekali kita mencari pesugihan. Betul. Karena yang namanya pesugihan itu yang mungkin bisa menyesatkan diri kita sendiri. Lebih baik kita kerja cari yang halal. Gimana caranya untuk sukses dengan dibarengan dengan tata krama, agama, dan negara. Itu aja untuk pesan-pesan saya untuk yang melihat tayangan ini. Kalau begitu Kang Aang, terima kasih atas informasinya. Mudah-mudahan tayangan ini menjadi tontonan dan tuntunan begitu ya. Amin, amin. Dan mudah-mudahan kita semua di sini selamat dari berangkat sampai pulang. Ya. Kita mungkin pulang keluar dari hutan sama Kang Aang juga ya. Ya, Tentunya sama-sama. tersesat atau ada hal-hal yang lain yang tidak diinginkan. Ya. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi teman-teman, ini adalah makam orang sakti yang tepatnya ini kalau menurut cerita si Akang tadi ini berada di atas candi-candi ya. Dan perjalanan kita ke sini juga ini banyak sekali kayak gunung-gunung gitu, kayak kalau dari atas katanya ini kayak candi. Dan di sini juga adalah tempat kerajaan yang mana di dalamnya itu penuh dengan harta kekayaan. Dan Masya Allah tuh di atas dari tadi tuh kayak ada yang apa namanya. Nah, jadi di sini juga banyak sekali orang yang mengincar tempat ini, dan di sini adalah tempatnya tepat disimpannya kendi emas, teman-teman. Wow, Masya Allah. Dan ini bisa lihat teman-temannya ke bawahnya ini jurang, ke sana juga jurang. Nah, jadi ini sekelilingnya ini kayak di atas perbukitannya, di sana juga gunung. Jadi kayak candi-candi yang terpisah gitu, seperti itu.